Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai integrasi numerik ya. Ini adalah lanjutan topik tambahan dalam integral yang dipelajari di mata kuliah Matematika Bisnis 1 semester yang lalu. Oke, kita mulai saja. Nah, kita akan mempelajari beberapa teknik untuk mengaproksimasi integral tentu ya. Yang kita pelajari adalah integral tentu. Nah, kenapa kita menggunakan integrasi numerik ya? Jadi kadang kita menemukan fungsi yang sulit untuk diintegralkan. Dia tidak memiliki antiturunan yang dasar. Tidak bisa diselesaikan dengan metode substitusi atau dengan metode integral parsial ya. Jadi tidak bisa diselesaikan secara sederhana ya integralnya. Nah, sebagai contoh antara lain fungsi seperti ini tidak bisa kita gunakan metode substitusi ataupun juga metode integral parsial. Begitu pula dengan contoh yang berikut ini ya. Oke. Bagaimana kita menyelesaikan integral tentu dari fungsi-fungsi yang tipe dengan hal ini gitu ya. Nah, kita akan pelajari aproksimasi dengan persegi panjang. Jadi sebetulnya kita tidak menghitung integralnya secara tepat ya, tapi kita hanya mengaproksimasi. Nah, pertama kita akan aproksimasi dengan persegi panjang ya. Nah, perhatikan di sini kita punya grafik fungsi y dengan fx ya. Grafik fungsi di sini diwarnai dengan kurva warna merah muda ya. Di situ daerah kita akan menghitung luas daerah di antara kurva yang warna pink itu dengan sumbu X, kemudian X-nya dibatasi dari A sampai B. Ya. Jadi yang akan kita hitung adalah luas yang dibatasi oleh kurva sumbu X, kemudian X-nya dari A sampai B. Nah, caranya kita akan potong-potong sumbu X ini ya. Selang A sampai B ini kita potong-potong menjadi subselang. Ya, di sini kita buat lebarnya sama semua. Misalkan kita buat ada sebanyak n buah subselang ya. Jadi kita bagi-bagi selang A sampai B ini ada sebanyak n subselang, masing-masing lebarnya sama yaitu delta X. Ya, jadi di sini bisa dilihat dari gambar delta X itu lebar subselangnya ya. Nah, berarti karena kita ada n buah subselang dengan lebar yang sama, maka delta X ini adalah lebarnya yaitu B dikurangi A dibagi dengan N, karena ada sebanyak N buah subselang ya. Nah dari situ setelah kita potong-potong seperti itu, kita akan mendapatkan N plus 1 buah titik ya. Kita beri nama saja X1, X2 sampai Xn plus 1. Dimana di sini X1 itu akan sama dengan A, dan Xn plus 1 akan sama dengan B ya. Nah, sekarang kita tinjau satu buah ini ya, persegi panjang. Nah, bagaimana cara membentuk persegi panjangnya? Jadi kita buat di sini, kita ambil setiap potong setiap subselang ini ya. Di sini X1 sampai X2 kita tentukan tinggi persegi panjangnya yaitu adalah tinggi dari ini ya, yaitu Fx1. Kemudian untuk yang subselang kedua, tinggi persegi panjangnya adalah Fx2 dan seterusnya ya. Sehingga kalau kita ambil selang yang ke J ya, yaitu dibatasi oleh Xj sama Xj plus 1 gitu ya, maka kita akan punya tingginya di sini adalah Fxj. Ya. Nah, dari setelah kita bentuk-bentuk persegi panjang berikut ini, kita hitung luasnya ya. Nah, untuk luas dari satu persegi panjang yang ke J ini ya, kita punya luasnya adalah, lebarnya adalah delta X, tingginya adalah Fxj. Jadi luas persegi panjang ke J adalah Fxj dikalikan delta X ya. Kemudian setelah kita hitung satu buah luas persegi panjang, kita jumlahkan semua luas persegi panjang itu ya. Nah, sehingga kita mempunyai di sini
luas persegi panjang pertama adalah fx1 kali delta x, luas persegi panjang kedua adalah fx2 kali delta x, dan seterusnya sampai ke persegi panjang yang ke n ya, yaitu fxn dikali delta x. Nah, sehingga kita punya ini ya, integral tentu a sampai b dari fx dx ini kita hampiri dengan itu ya, jumlah dari luas-luas persegi panjang tersebut. Oke. Nah, aproksimasi oleh persegi panjang ini ya, dia akan semakin akurat sejalan bertambahnya banyak persegi ya. Kita lihat kembali ya, bahwa di situ kita lihat ada ruang-ruang kosong di sini ya. Di sini ada luas yang tidak terhitung. Kemudian ini ada yang berlebih ya. Jadi masih banyak errornya cukup besar gitu. Tapi kalau kita buat persegi panjangnya lebih banyak, maka error ini akan bisa kita perkecil ya. Jadi semakin banyak persegi panjang yang digunakan, maka galatnya ini ya, errornya ini akan semakin kecil, luasnya akan aproksimasinya akan semakin akurat gitu ya. Nah, kita ingin mengestimasinya dengan tingkat keakuratan yang cukup besar gitu ya. Jadi di sini kita ingin tingkat keakuratannya cukup besar, kita tentukan misalkan ya galatnya sangat kecil gitu ya. Nah, berarti dengan demikian kita membutuhkan R-nya cukup besar gitu ya. Nah, karena kalau untuk mencapai keakuratan tertentu ini ya, N ini yang dibutuhkan sangat besar. Jadi misalkan kita ingin N-nya itu kurang dari errornya kurang dari 0,1 misalkan. Nah, ternyata untuk mencapai keakuratan yang cukup masuk akal gitu, yang kita inginkan, yang bisa kita toleransi gitu ya, biasanya kan kita juga errornya kan tidak ingin terlalu besar ya. Nah, untuk mencapai tingkat keakuratan yang masuk akal dibutuhkan N yang sangat besar kalau kita pakai aproksimasi dengan persegi panjang. Oleh karena itu, aproksimasi oleh persegi panjang biasanya jarang dilakukan untuk aplikasinya ya. Oke. Nah, tadi kita sudah menggunakan aproksimasi dengan persegi panjang. Bisa dilihat di situ masih tadi kita lihat ya bahwa ada kelebihan luas, ada kekurangan luas gitu. Nah, sekarang kita ubah dengan trapesium. Jadi jangan persegi panjang ya. Jadi kita potong-potong ya sumbu X-nya, kita bagi menjadi sebanyak N sub selang ya. Masih sama, tapi sekarang yang kita bentuk bukan persegi panjang, tapi trapesium ya. Bisa kita lihat seperti itu. Jadi masing-masing ini ya, kita perhitungkan tingginya ya, yaitu fx1, fx2 kita perhitungkan gitu ya. Nah, di sini kita ambil trapesium ke J ya, itu di sebelah kanan gambarnya. Nah, kita hitung luasnya. Rumus trapesium itu kan luasnya ya, rumus luas trapesium adalah setengah dikali dengan sisi tegaknya dijumlahkan ya. Ini rumus saja ya, bukan A yang ini atau B yang dimaksud di sini ya. Kemudian dikalikan dengan tinggi trapesium ya. Jadi kalau kita punya trapesiumnya ke J seperti itu, berarti luasnya adalah setengah dikalikan itu sisi yang kiri itu tingginya adalah fxj ya, ditambah dengan fxj plus 1 ya. Kemudian tingginya itu adalah si lebar subselangnya itu tadi, itu delta x ya. Jadi itu adalah luas dari satu buah ini ya, trapesium. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. Nah, untuk trapesium yang pertama kita akan mendapatkan ini ya. Kita akan mendapatkan setengah kali fx1 plus fx2 kali delta x. Maaf. Untuk ke trapesium kedua juga setengah kali fx2 tambah fx3 kali delta x terus ya sampai trapesium ke n setengah fxn tambah fxn plus 1 kali delta x.
Kita keluarkan setengah dengan delta X-nya sehingga kita dapat di situ delta X per 2. Ya, nah kita lihat di situ, perhatikan fx2 dia dihitung 2 kali. Begitu pula fx3 dihitung 2 kali ya. Begitupun fxn dihitung 2 kali. Semuanya dihitung 2 kali kecuali yang ujung, yaitu fx1 dan fxn plus 1. Sehingga di sini hasilnya menjadi seperti ini ya. Semuanya dikalikan 2 kecuali yang ujung ya. Jadi kita peroleh aproksimasi untuk integral A sampai B fx dx dengan menggunakan aturan trapesium adalah seperti ini ya. Oke, kita ke contoh, gunakan aturan trapesium dengan n sama dengan 10 untuk mengaproksimasi integral 1 sampai x dx ya, dari 1 sampai 2. Nah, kita hitung dulu delta x-nya ya. Karena B-nya 2, A-nya 1, kemudian N-nya 10, kita dapatkan lebar subselangnya 0,1. Ya. Setelah dapat delta X-nya, kita pembagiannya seperti ini jadinya ya. X1 adalah 1, X2 adalah 1,1, terus ditambah 0,1 ya. Sampai X11 yaitu 2 ya, sama dengan B. Itu adalah pembagiannya. Oke. Nah, kemudian kita gunakan aturan trapesium ya. Masukkan ke rumusnya delta X-nya 0,1 ya, itu berarti 0,1 per 2. Kemudian fx1 adalah 1 per 1, fx2 adalah 1 per 1,1 begitu ya. Kita lihat di situ yang tengah-tengah dikalikan 2 semua ya. Yang ujung tidak dikalikan 2. Nah, kita hitung, didapatlah kira-kira 0,693771 ya, seperti itu. Nah, tetap saja ya, walaupun sudah lebih baik daripada persegi panjang, aturan trapesium juga tetap mempunyai error atau galat ya. Nah, di sini error atau galatnya ini adalah ini ya, perbedaan antara nilai sebenarnya dengan hasil aproksimasinya ya. Tentu saja kita tidak bisa mendapatkan error yang betul-betul errornya gitu ya. Nah, errornya ini kita notasikan dengan EN, di mana N ini adalah banyaknya subselang yang digunakan. Nah, estimasi galat untuk aturan trapesium adalah seperti ini ya. Jadi di sini EN ini bisa positif bisa negatif ya. Karena bisa jadi hasil perhitungan, hasil aproksimasi itu bisa lebih besar atau bisa lebih kecil dari yang sebenarnya ya, nilai integral yang sebenarnya. Jadi di sini kita mutlakkan EN. Nah, kita tidak bisa mendapatkan nilai aslinya EN ini berapa, susah, tidak tahu ya. Tapi setidaknya kita bisa mendapatkan di sini batas atasnya ya. Jadi si EN ini, mutlak EN ini, dia tidak akan lebih besar dari nilai ini. Ya, M dikalikan B bin A pangkat 3 per 12N kuadrat. Di mana M ini adalah nilai maksimum dari mutlak turunan kedua dari X di selang AB. Ya, seperti itu. Kita lihat contohnya ya. Nah, masih fungsi yang sama, integral yang sama gitu ya. Kita akan coba hitung galatnya ya. Batas atas dari galatnya. Nah, kita butuh turunan kedua, jadi kita turunkan sampai 2 kali. Kita peroleh turunan keduanya adalah 2 per X pangkat 3 ya. Nah, kita tinjau bahwa kita lihat bahwa nilai dari 2 per X pangkat 3 ini di selang 1 sampai 2, dia akan nilainya terbesar dicapai pada saat X-nya 1 ya. Yaitu nilainya 2. Jadi di sini kita punya M besarnya adalah 2. Kemudian kita masukkan ke rumus ya. Jadi kita punya E10 seperti itu. Di mana M-nya 2. Ya. Kira-kira hasilnya seperti itu. Jadi ini adalah jadi dia lumayan akurat ya, dengan menggunakan N buah trapesium. Kita dapatkan errornya ya lumayan kecil ya. Seperti itu. Dia tidak akan lebih dari 0,0167. Nah, berikutnya kita akan ke aturan parabola atau Simpson ya. Kalau tadi kita pakai persegi panjang, pakai trapesium, sekarang kita akan menggunakan
parabola. Jadi di sini sebagai ilustrasi kita bagi menjadi 7 gitu ya. Jadi 6 persegi panjang sehingga kita dapat 7 titik ya, X1 sampai X7. Nah, di sini kita ambil 2 buah subselang ya. Jadi kalau kita ambil kita punya 6 buah subselang, maka kita akan punya 3 pasang subselang ya. Nah, dari pasangan pertama situ kita pilih titik-titik ininya ya, fx1, fx2, fx3. Nah, dari dari ketiga titik itu kita bentuk parabola. Kemudian dari pasangan kedua pun seperti itu. Dan dari pasangan ketiga juga seperti itu, ya. Nah, untuk satu pasang ini gitu ya. Nah, luasnya ini adalah luasnya ini diaproksimasi ya, yaitu adalah ini. Ya, delta X per 3 dikali fx1 ditambah 4 kali fx2 ditambah fx3. Ya, itu adalah aproksimasi untuk parabola yang pertama. Untuk pasangan yang kedua, berarti kita punya delta X per 3 fx3 tambah 4fx4 ditambah fx5 ya. Kita perhatikan bahwa yang tengahnya dikali 4 ya. Yang di tengah dikali 4. Oke. Nah, sehingga ya, di sini aturan Simpson karena kita gunakan 2 subselang, setiap parabola itu butuh 2 subselang, maka n-nya harus genap ya. Jadi kita peroleh rumusnya seperti ini. Ya, kita lihat di situ untuk yang indeksnya genap ya, X2, X4 dan lain-lain, mereka dikalikan 4 ya. Jadi makanya di sini kita lihat fx2, fx4 dan seterusnya ya, itu dikalikan 4. Ya, yang indeksnya genap ya. X2, X4, X6, X8 dan seterusnya. Sedangkan untuk yang indeksnya ganjil ya, di sini untuk X1, untuk X3, X5 ya, untuk contoh yang ini, X3 dan X5 terhitung 2 kali ya. fx3 terhitung untuk yang pasangan pertama dan pasangan kedua. fx5 dihitungnya 2 kali untuk pasangan kedua dan pasangan ketiga. Jadi untuk fx3, fx5 dikalikan 2. Ya. Untuk yang ganjil dikalikan 2. Kecuali yang ujung. Ya, X1 dan X7 di ujung hanya dihitung sekali. Jadi yang ujung makanya dia tidak dikalikan, jadi dia hanya dikalikan 1 ya. Sedangkan yang tengah 1, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Kira-kira seperti itu ya. Mari kita ke contoh ya, masih menggunakan integral yang sama dan n yang sama. Kita gunakan metode yang berbeda. Jadi masih sama panjang subselangnya, pembagiannya pun juga masih sama seperti ini. Kita hanya mengganti rumusnya saja ya. Oke, jadi rumusnya delta X per 3. Kemudian itu kita lihat perbedaannya ada 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1 ya. Diperoleh nilainya seperti itu. Oke. Nah, kita ke Galat. Nah, untuk aturan Simpson, kita butuh turunan keempat ya. Jadi rumusnya seperti itu ya. Di sini kita butuh turunan keempat. M besar di sini adalah nilai maksimum dari mutlak turunan keempat di X gitu ya, di mana X-nya antara A sampai B. Nah, kita contohnya masih sama, kita akan menghitung aproksimasi ini ya, batas atas untuk Galat, untuk error ini ya, dari integral ini kalau diaproksimasi dengan aturan Simpson ya, dengan menggunakan 10 subselang. Kita turunkan sampai 4 kali, diperoleh 24 per X pangkat 5. Ya, perhatikan bahwa nilainya akan paling besar terjadi pada saat X-nya 1 ya. Berarti diperoleh nilai maksimumnya adalah 24. Jadi M-nya adalah 24. Kita masukkan ke rumus. Diperolehlah nilainya seperti itu.
Kita lihat di situ dibandingkan dengan yang tadi ya, yang trapesium, nilai errornya lebih kecil ya. Jadi harusnya sebetulnya untuk yang parabola ini dia lebih akurat dibandingkan dengan metode trapesium ya. Nah, kemudian di sini kita bisa menginterpretasikan data dengan integrasi numerik. Jadi sebagai contoh di sini ada sebuah kolam renang ya. Bentuknya seperti itu bisa dilihat. Nah, kita mau menghitung luas kolam renang ini, tapi bentuknya tidak beraturan. Jadi di sini Jack namanya, dia berinisiatif untuk setiap lebar 4 kaki dia hitung panjang itunya ya, lebar kolam renangnya. Diperoleh seperti itu. Di sini panjangnya 36 ya. Kolam renang ini terus bisa dilihat itu panjangnya 0, 9, 10, 8, 7 dan lain-lain. Ya, itu adalah lebar kolam renangnya. Nah, di situ kita bisa anggap bahwa itu 0 ini adalah F0, 9 adalah F4, 10 adalah F8 dan seterusnya ya. Nah, ini silahkan dicoba menggunakan aturan trapesium ya. Kemudian ini juga ada latihan, maaf itu slide-nya agak ini ya. Nah, bisa dilihat di situ nilai fungsinya diketahui ya. Di sini ada ini disuruh menghitung ini ya, bunga majemuk yang menggunakan ditambahkan secara kontinu ya. Dengan R-nya 5%, kemudian itunya waktunya 10 tahun ya. Ya, silahkan dicoba. Terima kasih.